Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irfando dengan NIM 2892150358 dari Prodi Manajemen Reguler Plus. Mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu pengantar akuntansi dengan materi perusahaan dagang. Yang terhormat Ibu dosen Desi Aryagawati SEAK MS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perusahaan dagang. Next. 1. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dagangannya tanpa membeli nilai tambah. Artinya perusahaan dagang tidak mengubah atau mengelola kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Selanjutnya 2. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk barang dagangannya, jadi pemasukannya dari hasil menjual produk. Kedua, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual, menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Next. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan merupakan perusahaan dagang yang berfokus pada produk yang dijualnya. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, perusahaan dagang bahan baku atau raw material. Perusahaan dagang barang produksi adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku. Bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lainnya. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual benang dan kain. Ketika kedua produk tersebut terjual, pembeli kedua produk tersebut bisa mengolahnya menjadi bentuk lain seperti baju. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Contohnya adalah perusahaan dagang yang menjual buku, kalkulator, atau HP. Next. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang besar atau wholesaler. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar juga. Contohnya adalah pedagang grosir. Jadi, untuk pedagang besar seperti ini dibutuhkan modal yang cukup besar juga. Next. Perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya adalah pedagang subgrosir. Next. Perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan dagang ini, pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen perusahaan dagang pengecer dapat membeli barang dagangannya dengan cara eceran. Contohnya adalah warung, kios, minimarket, dan swalayan. Next. 4. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Identifikasi 1. Identifikasi transaksi jurnal. Kedua, penyusun jurnal khusus. Yang ketiga, penyusunan buku besar atau pembantu. Dan yang keempat, pencatatan di buku besar. Kelima, laporan harga pokok penjualan. Keenam, pencatatan neraca saldo. Yang ketujuh, penyusunan jurnal penyesuaian. Kedelapan, penyesuaian neraca saldo. Yang ke-9, laporan keuangan. Ke-10, penyusunan jurnal penutup. Ke-11, neraca saldo setelah penutupan. 12, pen. Next. Kita ke soal metode perpektual dan periodik. Ini satu soal jadi dua
2 materi. Tanggal 1 Maret transaksinya dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan terminan 4/14 N/30. Tanggal 3 Maret dijual barang dagang Rp4.500.000, diterima tunai 20% kurangnya sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual yaitu sejumlah 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. Pada tanggal 4 Maret transaksinya itu diketahui nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai Rp500.000. Pada tanggal 5 Maret transaksinya dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai Rp80.000. Pada tanggal 7 Maret dibeli barang dagang sebesar 5 juta rupiah, dibayar tunai 2 juta rupiah, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Pada tanggal 8 Maret transaksinya dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai Rp200.000 dari penjualan kepada CV Adil. Beban pokok penjualan sebesar Rp168.000. Pada tanggal 10 Maret transaksinya dijual lagi barang dagang seharga 6 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Pada tanggal 13 Maret diterima perkas dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. Pada tanggal 15 transaksinya dibayar perkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Pada tanggal 17 Maret transaksinya diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 20 Maret transaksinya diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Pada tanggal 25 transaksinya dibayar utang kepada kreditur atas pembelian pada tanggal 7 Maret yang lalu. Pada tanggal 29 Maret transaksinya dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Next, kita lanjut ke soal dan jawabannya. Pertama-tama kita ke metode perpektual. Ini jawabannya pada tanggal 1 Maret. Perkiraan dan keterangannya persediaan barang pada debit itu 8 juta. Utang dagang pada kredit senilai 8 juta dan pada tanggal 3 Maret perkiraan keterangannya itu kasnya 900, keterangannya piutang dagang pada kredit pada debit 3.600.000. Sedangkan penjualannya itu pada kredit sebesar Rp4.500.000. Beban pokok penjualannya itu pada debit senilai 3.800.000. PSD barang dagangnya itu senilai kredit sebesar Rp3.800.000. Dan selanjutnya kita ke tanggal 4 Maret. Perkiraan keterangannya utang dagang pada debit senilai Rp500.000. Bawahnya persediaan barang dagang senilai pada kredit senilai Rp500.000. Pada tanggal 5 Maret persediaan barang dagangnya pada debit 80.000. Kas pada kredit sebesar 80.000. Pada tanggal 7 Maret persediaan barang dagang pada debit sebesar 5 juta rupiah. Kasnya pada kredit senilai 2 juta rupiah. Utang dagangnya pada kredit 3 juta rupiah. Pada tanggal 8 Maret perkiraan keterangannya retur penjualan pada debit sebesar Rp200.000. Piutang dagangnya sebesar Rp200.000 pada kredit. Persediaan barang dagangnya Rp168.000 pada debit. Beban pokok penjualannya
sebesar Rp168.000 pada kredit. Pada tanggal 10 Maret, perkiraan dan keterangannya yaitu piutang dagangnya sebesar 6 juta rupiah pada debit, penjualannya 6 juta pada kredit, dan beban pokok penjualannya itu Rp4.800.000 pada debit. Sedangkan persediaan barangnya itu sebesar 4.800.000 pada kredit. Haji min 20% dikali HJ ditambah 6 juta dikurang kurung buka 20% dikali 6 juta. Itu enggak ada. Kasnya pada tanggal Maret pada tanggal 13 Maret kasnya itu 3 juta sebesar 3.320.000 pada debit. Potongan penjualannya sebesar 68.000 pada debit. Selanjut kita ke tanggal 15 Maret. Utang dagangnya sebesar Rp700.000 pada debit. Persediaan barang dagangnya itu sebesar Rp300.000 pada debit. Kasnya sebesar Rp7.500.000 pada kredit. Lanjut kita ke tanggal 17 Maret. Perkiraan keterangannya, kasnya sebesar 4.900.000 pada debit. Potongan penjualannya sebesar Rp100.000 pada debit. Piutang dagangnya sebesar Rp5 juta pada kredit, dan ada potongan sebesar 2% dikali 5 juta. Pada tanggal 25 Maret utangnya sebesar 3 juta pada debit, kasnya sebesar 3 juta pada kredit. Pada tanggal 29 Maret kasnya sebesar Rp3.750.000, penjualannya sebesar Rp3.750.000 pada kredit. Beban pokok penjualannya sebesar 3 juta pada kredit, dan persediaan barang dagangnya 3 juta rupiah dan 3 juta rupiah pada kredit. Next, selanjutnya kita ke metode periodik. Pada tanggal 1 Maret, perkiraan dan keterangannya, pembelian pada debit sebesar 8 juta dan utang dagangnya utang dagangnya sebesar 8 juta rupiah pada kredit. Pada tanggal 3 Maretnya, perkiraan keterangannya, kas pada debit sebesar Rp900.000, piutang dagangnya pada debit sebesar Rp3.600.000 dan penjualannya pada kredit Rp4.500.000. Pada tanggal 4 Maret, utang dagangnya pada debit sebesar Rp500.000, retur pembeliannya 500.000-an pada kredit. Tanggal 5 Maret, perkiraan keterangannya, beban ongkos angkut sebesar Rp80.000 debit, kasnya Rp80.000 pada kredit. Tanggal 7 Maret, perkiraan keterangannya, pembeliannya pada debit sebesar 5 juta rupiah, utang dagangnya sebesar 3 juta rupiah pada kredit, dan pembeliannya sebesar 2 juta rupiah pada kredit. Pada tanggal 8 Maret, perkiraan keterangannya, retur penjualannya sebesar Rp200.000 pada debit, piutang dagangnya sebesar 200.000-an di kredit, penjualannya 6 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 13 Maret, perkiraan keterangannya, kasnya pada debit Rp3.300.000, potongan penjualannya Rp68.000 pada debit,
Piutang dagangnya sejumlah 3.400.000 pada kredit. Pada tanggal 15 Maret, utang dagangnya sebesar Rp7.500.000 pada debit. Potongan pembeliannya sebesar Rp300.000 pada kredit. Kasnya sebesar Rp7.200.000 pada kredit. Tanggal 17 Maret, perkiraan keterangannya, retur penjualannya sebesar 1 juta pada debit. Piutang dagangnya sebesar 1 juta pada kredit. Pada tanggal 20 Maret, kasnya 4.900.000 pada debit. Potongan penjualannya sebesar 100.000 pada debit. Piutang dagangnya sebesar 5 juta pada kredit. Pada tanggal 25 Maret, utang dagangnya 3 juta pada debit. Kasnya di kredit 3 juta. Pada tanggal 29 Maret, kasnya penjualannya sebesar Rp3.750.000 pada debit. Penjualannya Rp3.750.000 pada kredit. Kita jumlah semuanya totalnya Rp47.930.000 pada debit, dan pada kredit sejumlah Rp47.930.000 pada kredit.